Pernahkah kamu merasa sedang diawasi, padahal kamu sedang sendirian? Perasaan aneh seolah ada mata tak terlihat yang terus memperhatikan setiap gerak-gerikmu. Sejak zaman kuno, manusia di seluruh dunia percaya bahwa kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Ada makhluk lain yang berbagi ruang dengan kita tak kasat mata, tapi keberadaannya terasa begitu nyata. Mereka disebut jin, makhluk halus yang eksistensinya diakui dalam banyak agama dan budaya. Tapi, apakah jin itu benar-benar ada? Ataukah mereka hanya produk imajinasi manusia yang takut akan kegelapan? Di video ini, kita akan menelusuri asal-usul, bukti, hingga teori ilmiah dan spiritual yang mencoba menjawab misteri besar ini. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa kita ke perbatasan antara logika dan dunia gaib. Dalam ajaran Islam, jin dijelaskan sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan dari api yang sangat panas, jauh sebelum manusia ada. Sama seperti kita, mereka memiliki akal, kehendak bebas, dan pilihan untuk beriman atau durhaka. Bedanya, mereka hidup di dimensi yang berbeda. Sebuah alam yang memungkinkan mereka melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Namun, kepercayaan tentang jin tidak hanya ada dalam Islam. Jauh sebelum itu, masyarakat Arab kuno sudah mengenal jin sebagai roh penjaga padang pasir yang misterius. Konsep makhluk tak kasat mata ini juga ternyata universal. Di Mesir kuno, adakah atau roh yang hidup di antara dua dunia? Dalam mitologi Yunani, dikenal Demon, roh perantara antara dewa dan manusia. Dan di Nusantara, kita mengenalnya dengan berbagai nama: lelembut, memedi, tuyul, genderuwo, atau penunggu tempat-tempat angker. Kesamaan konsep di berbagai belahan dunia ini membuat banyak orang yakin bahwa jin bukanlah sekadar mitos lokal, melainkan fenomena yang nyata. Jadi, di mana mereka tinggal? Menurut banyak kepercayaan, jin hidup berdampingan dengan manusia, tapi di lapisan dimensi yang berbeda. Mereka bisa berpindah tempat dalam sekejap mata, dan bahkan mengubah wujud mereka. Inilah yang membuat banyak saksi mata mengaku pernah melihat penampakan makhluk aneh yang kemudian diyakini sebagai jin. Para ahli spiritual menyebut dunia mereka sebagai alam gaib yang bergetar pada frekuensi yang berbeda dari dunia kita. Menariknya, fisika modern pun memiliki konsep yang terdengar mirip, seperti teori multiverse atau dimensi paralel. Beberapa teori metafisika bahkan berspekulasi bahwa jin hidup pada frekuensi energi yang lebih rendah. Dalam kondisi tertentu, misalnya saat malam hari, di tempat sepi, atau ketika kondisi emosional kita sedang lemah, frekuensi ini bisa tumpang tindih dengan realitas kita, memungkinkan terjadinya penampakan atau interaksi. Ternyata, dunia jin tidak sesederhana itu. Berdasarkan beberapa sumber klasik, jin memiliki berbagai jenis dan golongan. Ada jin amir yang tinggal di rumah-rumah bersama manusia dan tidak selalu jahat. Ada jin syaitan, jin pembangkang yang tugasnya menyesatkan manusia. Ada ifrit, jin perkasa dari golongan jahat yang bahkan disebut dalam kisah Nabi Sulaiman. Ada juga marid, jin laut yang konon memiliki kekuatan dahsyat. Dan jin khodam, yang dipercaya bisa menjadi pendamping atau pembantu manusia dalam ritual tertentu. Banyak orang percaya jin bisa berinteraksi dengan kita, mulai dari sekadar menggoda, menakut-nakuti, hingga ada yang meyakini mereka bisa membantu. Beberapa praktisi spiritual bahkan mengaku bisa memanggil atau mengendalikan jin untuk tujuan tertentu. Namun, penting untuk diingat, setiap interaksi antara dunia manusia dan dunia jin seringkali datang dengan risiko besar. Tidak ada jaminan bahwa jin akan menuruti keinginan manusia dengan tulus. Dan seringkali, interaksi semacam ini justru membawa petaka. Kisah-kisah nyata yang sering dikaitkan dengan aktivitas jin mungkin sudah tidak asing lagi. Di telinga kita, suara langkah kaki di rumah yang kosong, benda-benda yang tiba-tiba berpindah sendiri, atau penampakan bayangan hitam sekilas dari sudut mata. Fenomena-fenomena ini seringkali membuat bulu kuduk berdiri.
Dari sudut pandang medis, beberapa fenomena ini bisa dijelaskan secara logis. Misalnya, halusinasi, sleep paralysis, atau ketindihan, atau gangguan psikis lainnya, sering disalahartikan sebagai gangguan jin. Namun, di sisi lain, ada banyak sekali kejadian yang sulit dijelaskan oleh logika. Rekaman suara misterius yang muncul tanpa sumber jelas. Foto atau video yang secara tidak sengaja menangkap bayangan aneh. Atau bahkan ritual pengusiran makhluk halus yang terbukti berhasil menenangkan seseorang yang kerasukan. Beberapa ilmuwan mencoba memberikan penjelasan alternatif. Mereka berteori bahwa fenomena hantu atau jin mungkin hanyalah proyeksi energi negatif atau resonansi gelombang elektromagnetik yang kuat di suatu tempat. Namun bagi para spiritualis, semua penjelasan ilmiah yang belum tuntas itu justru menjadi bukti bahwa jin memang ada. Hanya saja keberadaan mereka tidak bisa diukur dengan peralatan buatan manusia. Salah satu bukti terkuat keberadaan jin menurut banyak kepercayaan adalah fenomena kerasukan. Korban kerasukan seringkali menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, suara yang berubah total, atau bahkan berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari. Dalam pandangan spiritual, ini terjadi ketika jin berhasil masuk dan mengendalikan tubuh manusia yang imannya sedang lemah atau jiwanya kosong. Dunia medis punya penjelasan lain, yaitu dissociative trance disorder atau gangguan trans disosiatif. Sebuah kondisi psikologis yang bisa dipicu oleh stres berat atau trauma mendalam. Namun, yang menjadi misteri adalah banyaknya kasus kerasukan yang tidak merespons pengobatan medis sama sekali, tetapi justru sembuh setelah dibacakan doa-doa atau menjalani ritual ruqyah. Misteri terbesar pun tetap ada. Apakah jin benar-benar masuk ke tubuh manusia? Atau itu semua hanyalah refleksi dari alam bawah sadar manusia yang paling dalam? Banyak budaya percaya bahwa jin memiliki tempat tinggal favorit. Mereka sering dikaitkan dengan tempat-tempat seperti pohon besar yang rindang, gua-gua gelap, lautan dalam, area kuburan, dan tempat-tempat sepi yang jarang dijamah manusia. Kepercayaan inilah yang melahirkan banyak pantangan tradisional yang tujuannya adalah untuk menghormati atau menghindari gangguan mereka. Misalnya, larangan bersiul di malam hari, tidak boleh buang air di sembarang lubang, atau tidak menunjuk pelangi. Semua pantangan ini berakar dari keyakinan bahwa tindakan-tindakan tersebut bisa menyinggung para jin dan membuat mereka marah atau iseng mengganggu manusia. Dalam praktik supranatural, jin juga sering disebut-sebut sebagai pembantu para dukun atau paranormal. Namun, dari sisi ajaran agama, hubungan semacam ini sangat tidak dianjurkan karena bisa menjerumuskan manusia ke arah yang salah dan menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi, apa kata sains tentang semua ini? Sejujurnya, ilmu pengetahuan modern tidak mengakui keberadaan jin, karena hingga saat ini tidak ada satupun bukti empiris yang bisa diuji dan diverifikasi. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi mereka, dan tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan eksistensi mereka secara pasti. Namun, banyak ilmuwan yang jujur mengakui adanya fenomena-fenomena anomali yang belum bisa mereka jelaskan, seperti keberadaan energi non-fisik atau gelombang aneh yang terbukti bisa memengaruhi emosi manusia di lokasi-lokasi tertentu. Beberapa teori bahkan berspekulasi bahwa jin mungkin adalah makhluk berbasis energi plasma atau entitas dari dimensi lain yang belum kita pahami. Disinilah kita menemukan titik temu yang menarik antara dunia logika dan dunia gaib. Dari sisi spiritual, keberadaan jin adalah sebuah kenyataan metafisik nyata, tapi tak bisa dideteksi oleh panca indera biasa. Sementara, dari sisi sains, jin adalah misteri yang belum terpecahkan. Hingga hari ini, tidak ada bukti ilmiah yang konklusif tentang keberadaan jin. Namun, jutaan orang di seluruh dunia, dari berbagai latar belakang, mengaku pernah mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mungkin saja jin memang benar-benar ada, tapi mereka hidup di frekuensi atau dimensi lain yang belum bisa dijangkau oleh teknologi manusia. Atau mungkin, jin hanyalah cermin
dari sisi gelap, alam bawah sadar kita sendiri. Sebuah manifestasi dari ketakutan dan harapan kita yang paling dalam. Apapun kebenarannya, satu hal yang pasti, misteri tentang jin akan selalu hidup. Selama manusia masih memiliki rasa ingin tahu dan percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih besar dari pemahaman logika kita. Kisah tentang makhluk tak kasat mata ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya jin itu ada? Bagikan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video misteri lainnya. Sampai jumpa.